Angin begitu kencang ketika kami melakukan summit. Dingin merasuk ke dalam kulit. Fisik pun berada di titik limit. Lanjut atau tidak? Sebuah pertanyaan yang selalu ada di benak. Inilah cerita kami, Summit Gunung Rinjani. Oke, saya mantap. Kita bangun jam 1:30 pagi. Kemudian mau siap-siap makan roti sama energen. Kemungkinan ya jam 1:30, jam 2 lah kita akan summit. Oh ini senterku. Mantap, Cai. Tak makan banyak, hanya roti dan susu. Semoga cukup untuk menghadapi summit Gunung Rinjani. Tuh kacamatanya. Dan ini naksir sama aku. Nanti kamu gak bisa pulang, Cok. Oh iya, jangan kayak gitu dong. Bahaya. Setelah persiapan selesai, kami pun langsung summit. Dan tentunya tak lupa diawali dengan doa agar keselamatan selalu bersama kita. Rinjani, saya kawan. Oke, Cai, mantap. Ini kita summit di jam 2 kurang 10 menit. Lumayan telat, tapi tidak apa-apa. Yang penting kami masih bisa summit. Estimasi kemungkinan 6 jam kita bisa sampai di puncak. Jadi jam 8 lah ya. Yang penting kita bisa sampai saja di puncak. Mantap, Cai. Jam 2 kurang 15 kami memulai summit. Kami cukup beruntung kali ini, di mana summit kami ditemani bulan purnama yang membuat jalur menjadi lebih terlihat. Sepuluh menit berjalan dari tempat camp, kami tiba di shelter. Sepertinya ini shelter terakhir yang menjadi batas tempat camp. Angin cukup kencang di sini. Dingin menjadi lebih merasuk ke tubuh kita. Jaket memang sangat penting. Jangan lupakan sarung tangan, karena biasanya bagian telapak lebih mudah kedinginan. Jika kita sudah menemui tangga ini, maka jalur berat akan kita hadapi. Di sini masih ada pepohonan yang sedikit membantu untuk menahan kencangnya angin saat ini. Sesekali kita berhenti untuk sejenak menikmati keindahan lampu kota pada malam hari, di mana jalur ini terlihat lebih jelas. Semakin naik, jalur akan semakin terbuka, yang berarti angin kencang akan lebih terasa. Tak hanya itu, angin kencang juga membuat debu di jalur ini berterbangan. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin melakukan summit Rinjani ini, saya sarankan untuk membawa buff untuk menghalangi debu masuk ke hidung kita. Selain itu, buff juga bisa sedikit menahan rasa dingin yang biasanya kita merasakan dingin pada hidung kita. Jadi jangan lupa pakai buff ya. Purnama menambah keindahan perjalanan summit kita. Lautan awan pun terlihat jelas karena sinarnya. Masya Allah. Kami tidak boleh terbelenggu dengan keindahannya karena kami dikejar waktu. Rombongan kami terpisah lagi. Ada yang duluan jalan dan ada yang belakangan. Di mana posisi saya? Saya sendirian, tanpa adanya rombongan, dan saya berada di tengah-tengah. Jadi 4 orang di atas dan 4 orang lainnya berada di bawah saya. Kesendirian ini membuat saya gabut karena tidak ada teman ngobrol. Jadi ya sesekali saya mengajak ngobrol pendaki lain. Saya selalu terkesan dengan pendaki yang berasal dari luar negeri. Fisik mereka benar-benar keren. Niat hati sih ingin ngimbangin, tapi apalah daya,
Saya hanya pendaki nafas tua, jadi ya banyak istirahatnya. Hehehe. Tidak apa-apa, alon-alon sing penting kelon. Salah. Alon-alon waton kelakon. Pelan-pelan yang penting sampai tujuan. Tak terasa, saya sudah jalan 2 jam. Badan sudah mulai lelah, ditambah rasa kantuk yang tak tertahan. Saya sempat tidur sebentar dengan menahan kencangnya angin di sini. Sekitar 10 menit, saya tertidur di jalur, terbangun karena kedinginan. Saya pun memutuskan untuk lanjut trekking untuk mengurangi rasa dingin di tubuh saya. Alhamdulillah masih bisa bangun. Sebenarnya sih tidak disarankan ya untuk tidur di jalur. Tapi mau gimana lagi, keletihan membuat saya tak bisa menahan rasa kantuk. Tak jauh dari tempat saya tertidur, letter E sudah terlihat di depan mata. Cahaya para pendaki membuat jalur terlihat sangat jelas. Inilah letter E, kawasan dilarang menyerah. Saya sebenarnya sudah sangat lelah, namun harus terus melangkah, walaupun nafas terengah-engah. Melihat sedikit cahaya sunrise di sana, menguatkan saya untuk terus berjalan. Kenapa jalur ini begitu berat? Jalur bebatuan kecil dan pasir bertumpuk menjadi satu, membuat langkah tak bisa maksimal. Tiap satu langkah membuat kaki terperosot setengah langkah. Jadi tenaga kita harus 2 kali lipat bekerja untuk menaklukkan letter E ini. Namun ada cara tersendiri, yaitu carilah pijakan bekas pijakan pendaki lain. Selain itu, kaki kita juga tidak boleh mendorong terlalu keras. Niscaya hal tersebut akan membantu kita untuk melangkah. Tenang, letter E tidak semengerikan itu kok. Kondisi terang membuat rasa kantuk sedikit hilang. Hati sedikit tenang karena letter E sudah terlewatkan dan puncak sudah kelihatan. Namun ada hal yang membuat saya tak senang, yaitu angin yang semakin kencang. Matahari mulai memunculkan wujudnya, salah satu momen indah yang bisa kita nikmati. Saya pun beristirahat sejenak untuk menikmati momen ini. Niat hati ingin lebih lama istirahat, namun angin kencang membuat tubuh semakin kedinginan. Sang surya pagi ini tak mampu menghangatkan, jadi harus terus berjalan agar rasa dingin tak merasuk ke tubuh yang sudah kelelahan. Akhirnya, saya tiba di puncak Rinjani. Satu kata buat Gunung Rinjani. Gokil. Walaupun kondisi sangat ramai, kami pun siap bersabar lebih lama karena rasa capek telah berkurang kala kami tiba di puncaknya.
Angin kencang tak berkurang, membuat kesabaran sedikit hilang. Satu hal yang membuat kami tak senang, satu kawan kami tak bisa menuju ke puncak. Jadi, kami mempercepat waktu di sini dan bergegas turun. Trekking hampir 5 jam ini. Udah mulai meningkat dan udara cukup kencang. Rian ya. Salah, Cok. Kami Puncak tidak kemana-mana, kesempatan memang akan selalu ada. Masalahnya, kita akan dikejar oleh waktu yang tersisa. Manusia tidak tahu bagaimana ke depannya, karena sesungguhnya kita hanya dituntut untuk tidak putus asa. Sepertiga perjalanan telah terlewati. Waktunya kami undur diri dari Puncak Rinjani.